Oke, assalamualaikum Kak. Ya, Kenalin Kak, ini saya Asyifa Nurdaya sama teman saya. Dona Oktaviani. Nah, kami ini lagi ada tugas Kak tentang mata kuliah pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Untuk pertanyaan pertama ini, sejak kapan sih usaha Cafe Jenggala ini didirikan? Jenggala ini berdiri ya tahun 2020, Januari 2020. Tapi sebelumnya bukan berbentuk kafe atau warung kopi kayak gini ya. Tapi dulu bentuknya angkringan. Terus kalau usaha kakak di sini bergeraknya di bidang apa aja kak? Ini di sini fokusnya jual biji kopi Nusantara lokal. Jadi kita nggak jual biji kopi yang dari luar negeri. Kita emang lokal semua seluruh yang ada di Nusantara, baik dari Sumatera, Jawa, Sulawesi sampai ke Papua. Berarti kopi-kopi lokal gitu ya pak? Kopi lokal. Nah, Kak kan ini lumayan udah bertahan lama ya usahanya. Kalau boleh tahu, total karyawan yang ada di Jenggala ini berapa? 9. Ada 9 karyawan. Kalau karyawan itu biasanya direkrutnya lewat cara gimana kak? Cara perekrutannya? Kita sih sebenarnya nggak ada rekrutmen atau gimana. Biasanya ada aja gitu customer itu datang ke sini terus mau belajar masalah kepo, masalah kopi, cara nyeduh, terus ini jenisnya kopi apa, kopi kepo, dia sini belajar. Kemudian menurut kita dia mau kerja, kalau dia mau kerja menawarkan diri untuk kerja, ya kita pakai. Kayak gitu aja sebenarnya. Jadi selama ini ada pelatihan yang diberikan untuk Ada karyawan? setiap hari Jumat kita ada pelatihan. Setiap hari Jumat, jadi rutin ada pelatihan untuk karyawan? Setiap hari Jumat rutin. Pelatihan itu biasanya tuh dilakukannya tuh sering banget nggak sih kak? Dari jam 10 siang itu putus di jam, kalau belum selesai gitu putus Jumatan jam 1 lanjut. Di situ ada pelatihan baik dari sensori, dari cara seduh. Kalau misalkan di dapur ya sensori lidah, rempah dan segala macam. Lanjut ke tentang pengembangan sumber daya manusianya nih ya Kak. Di sini ada nggak sih jenjang karir atau promosi, sistem promosi gitu untuk karyawan? Ada, dimulai di mereka tuh dari waiters. Kan tadi yang saya bilang tadi, mereka belajar dulu, itu belajar mereka nggak langsung jadi barista. Biasanya mereka langsung waiters dulu. Gimana sih mereka menservis customer-nya, gimana sih mereka menyambut tamunya, gimana sih gitu. Dari situ, setelah dari situ baru mereka naik jadi freelance, part time di barista, tapi tetap waiters, tapi nanti ada jam-jam kosong mereka ngisi. Lalu jadi part time, dari situ diuji gimana cara dia nyeduh, gimana sensori dia, gimana cara mendeskripsikan ke tamunya gitu. Baru nanti setelah dari itu naik dia jadi karyawan tetap sebagai barista. Setelah jadi barista naik jadi head bar biasanya. Jadi head baristanya. Begitupun di dapur ya sama, di dapur dia gitu. Setelah jadi head bar baru dia naik jadi manajer biasanya. Udah selesai di situ. Dan itu evaluasi setiap bulan. Terus pertanyaan selanjutnya Kak, gimana sih cara kakak ini menilai kinerja karyawan yang ada di Jenggala ini? Ada variabel-variabel. Jadi setiap evaluasi setiap hari Jumat itu sebelum pelatihan itu biasanya kita koreksi. Per hari ini misalkan hari Senin kan mereka selalu nyiapin QC. Setiap mereka habis buat minuman dan segala macam nyiapin QC-nya mereka. Dan dicicip. Ke barista A gitu, ini kurang di sini. Nah, itu nanti kita evaluasi di hari Jumat. Terus di customer dilihat juga ada nggak dia missing dan terus ada komplain dari customer, dan itu jadi catatan kita semua. Di situ bagian evaluasinya. Terus kalau misalnya kita pindah nih kak, kalau ke sebagai pandangan dari pemilik nih, menurut kakak itu pelatihan itu penting nggak sih kak kalau buat usaha kakak sekarang ini? Penting banget karena nggak setiap orang bisa buat kopi, apalagi kita jualnya emang specialty kopi hitam ya. Itu nggak semudah apa yang digambarkan di sosial media dan segala macam. Itu banyak variabel yang dia kuasain, rasa, terus logika seduh, terus perasaan juga harus main di situ. Nggak bisa feeling ya, perasaan tuh harus punya feeling. Nah, feeling itu yang harusnya terus-terusan dilatih. Kalau misalkan dia cuma sekedar ngikutin textbook logika seduh, itu bisa dijamin nggak akan pernah bisa itu enak buat customer dan diterima oleh pelanggan. Nah, itu yang terus-terusan
Oke, kan tadi kakaknya bilang tiap seminggu sekali di hari Jumat itu kan ada pelatihan evaluasi gitu. Nah, menurut kakak ini biasanya ada nggak sih dampak yang terasa setelah adanya pelatihan dan evaluasi tersebut? Dampaknya itu dua sih biasanya, namanya manusia ya, SDM. Biasanya ada yang bisa lebih baik, bahkan ada yang makan drop karena pressure. Kalau misalnya ada kesempatan nih Kak untuk ngembangin SDM, kira-kira aspek yang pengen Kakak kembangin itu apa nih Kak? Saya sih hospitality yang pertama, hospitality sama ini cara seduh, manual brew, di teknik seduh sebenarnya. Kalau di Jenggala sendiri ya, sama mungkin sensori produk.